Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Siang ya, udah siang. Iya, kita udah terkontaminasi dengan Siawin gitu ya. Tapi ya pemirsa, mau apapun itu juga, memang Aceh Gino hadir setiap hari Senin dan juga Rabu jam 11 sampai jam 12 siang bersama saya Tia dan juga teman saya Rais. Ini yang paling setia. 1 tahun lebih ya. Iya, kamu jangan pindah-pindah. Iya, nggak bakal pindah kok. Iya, soalnya senyum kamu itu merekah banget gitu. Oke. Nah, cukup senang hari ini masih bisa berjumpa dengan Anda semuanya pemirsa dan juga teman-teman lainnya yang sedang menonton Aceh Gino. Hari ini apa sih yang lagi happening banget di Indonesia? Soal apa? Pemindahan ibu kota. Ibu kota Jakarta ya. Ibu kota Indonesia. Bukan Jakarta, salah. Iya benar. Ke Kalimantan. Kita nanya dulu nih sama Rai sebagai anak muda. Kalau aku kan udah tua nih. Sebenarnya ini kayak ujian gitu. Sebenarnya setuju nggak sih kalau pemindahan tersebut dianggapnya terburu-buru, mungkin seperti itu, Is? Mungkin kalau kita flashback ke belakang ya, mungkin pemindahan ibu kota ini udah dari zaman dulu, dari masa Soekarno. Wacananya ya, begitu. wacananya, tapi baru terwacana baru sekarang. Kira-kira setuju nggak sih sebagai anak muda Aduh. ibu kotanya pindah gitu? Nggak apa-apa sih, ini kan obrolan warung kopi begitu ya? Setuju nggak setuju sih, nggak tergantung sama pemerintahnya sih sebenarnya. Tergantung pemerintah, Iya. jadi bisa dikatakan ini juga nggak berpengaruh sama Iya, kita begitu ya. Kita juga di Aceh, tetap aja sih kita begini-begini juga. Mungkin yang berpengaruh dari Jakarta dari pusatnya begitu ya. Pusatnya. Oke, nah itu kalau pandangan pribadinya Rais. Tapi kalau pandangan pribadi saya memang sih wacananya memang sudah dari zaman dulu. Tapi baru terrealisasi sekarang mungkin seperti itu wacananya. Tapi untuk pemindahannya sendiri kan ini masih mencari dana katanya. Iya, betul. Nah, kalau menurut saya sih terkesan terburu-buru. Pernah nonton ini nggak sih debat ILC gitu di salah satu stasiun televisi, benar ya? Ada orang Aceh itu. Ada Shirley ya, benar sekali. Nah, ini katanya ini bukan katanya sih sebenarnya, kita lagi dengar juga kalau Shirley ini salah satu anak muda yang berprestasi dari Aceh. Ya, dia mengatakan kira-kira dengan wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan ini menandakan bahwasanya ketidaksanggupan gitu seorang pemimpin untuk menyelesaikan PR-PR yang ada di Indonesia seperti masalah banjir misalkan, masalah polusi udara dan juga segala macam. Tapi whatever deh, yang penting kita harus bisa memulai dari diri sendiri dulu. Ya, bagaimana caranya kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga salah satu yang menjadi pemicu dari polusi udara di Indonesia ya. Oke. Nah, kita hari ini nggak ngomongin tentang pemindahan ibu kota Indonesia, tapi kita akan ngobrolin tentang anak-anak muda yang sudah hadir di studio pagi ini. Saya pengen absen dulu. Sebentar, saya punya nama mereka. Halo, selamat pagi buat Afrah, benar ya? Afra ini BM Ikan. BM ini apa ya sayang? Barisan Muda Ikatan Anti Narkoba. Oh, jadi salah satu relawan juga ya. Selamat pagi, selamat bergabung. Dan juga Khairun Nisa, sama juga ini relawan anti narkoba juga ya sayang ya. Dan ada Melvira Harfiamis ya. Oke, Duta Wisata Anti Narkoba, dan juga si ganteng Syauki Fadil Khalik
relawan anti narkoba dari komunitas ikan juga ya. Baiklah. Nah, kalau untuk ikannya sendiri sudah 2 kali ya kurang lebih ya kita ngundang ke Aceh Gino. Saat itu kita berbicara tentang kegiatan si komunitas ikannya saat itu. Nah kalau sekarang kan semalam juga sempat chit-chat sama suhu kalian ya, betul. Pak Syarul ya. Nah benar. Nah Pak Syarul ini mengatakan bahwasanya ikan ini baru aja menyelesaikan ataupun melaksanakan kongres, benar ya? Betul. Boleh cerita sedikit Syauki, kongres itu seperti apa di kemarin? Apa yang menjadi target kalian? Ya silakan dipakai mic-nya Syauki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Kak Tia dan kepada kawan semua. Jadi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi di acara Aceh Gino dalam rangka mengajak seluruh pemuda untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba. Baiklah Kak, ya betul sekali memang. Kami dari ikan kemarin baru saja melaksanakan kongres perdana, yang mana ikan ini lahir sejak tahun 2013 dan baru saja melakukan kongres pertamanya. Dari hasil kongres muncul satu orang ketua umum, dan alhamdulillah kembali terpilih Bang Syahrul sebagai ketua ikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Anti Narkoba tahun 2019 sampai tahun 2024. Baik. Nah, jadi Pak Syarul sudah naik 2 kali berarti ya, terpilih menjadi ketua 2 kali ya? Iya, baru saya terpilih secara aklamasi. Oke. Di kongres perdana ini. Boleh dong minta bantuan untuk Afra, pakai mic-nya sayang. Nah, kita nanya dulu tentang kegiatan ikan yang saat ini sedang berlangsung atau mungkin kita bisa lihat ke depannya pilot project-nya dari ikan sendiri apa nih? Ya, kami kan dari barisan mudanya, jadi kami ada kegiatan itu go to school. Itu adalah Sausikula kalau bahasa Acehnya. Jadi kami datang untuk ke sekolah SD, SMP ataupun SMA untuk memberikan pemahaman bahwa narkoba itu bahaya bagi mereka. Nah, kami memberikan motivasi bahwa dengan mereka mencoba-coba untuk narkoba itu, mereka itu akan stop cita-citanya sampai ke situ. Oke, jadi memang udah Sausikulanya dari mulai sekolah tingkat SD ya? SD, SMP, dan SMA. Kalau Melvira ikut dalam memberikan ya informasi begitu ya. Silakan Melvira, pengen nanya nih. Ini kan kalau tingkat SD, SMP juga SMA kan berbeda nih. Kita masuk ke dalam dunia mereka. Nah, ini sosok Melvira sendiri sebagai duta anti narkoba, bener ya? Seperti apa sih? Kalau saya sendiri sebagai duta anti narkoba, kami juga melakukan sosialisasi tentunya ke sekolah-sekolah. Karena kenapa sekolah itu perlu? Karena dimulai dari remaja ya Kak Tia ya. Disitulah penyebab utama, di situ banyak pengedar-pengedar, mengelabui, mengajak bahkan remaja-remaja sekarang untuk menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Nah, jadi kalau untuk ke SD sendiri kita kasih materinya itu lebih ke menjaga makanan, untuk lebih membawa bekal makanan atau minuman seperti itu Kak Tia. Jadi tidak jajan sembarangan, karena sekarang banyak pihak pengedar juga memasukkan barang-barang narkobanya itu ke dalam makanan jajan-jajanan anak SD sekarang. Oke, saya penasaran nih, bentar ya Melvira, saya penasaran menjadi duta anti narkoba ini kan secara pemilihan juga ada ya step by stepnya. Boleh cerita sedikit kenapa bisa Melvira yang menjadi duta anti narkobanya ini sendiri? Kalau pemilihan duta wisata anti narkobanya itu kan enggak langsung event khusus anti narkoba gitu Kak Tia. Kemarin itu kami dari Duta Wisata Aceh, terus ada kategori anti narkobanya. Jadi kebetulan saya kepilih jadi duta anti narkoba itu karena kemarin ada materi tentang narkoba dari pihak BNN saat pemilihan Duta Wisata Aceh tahun 2017. Itu ada dilakukan sesi tanya jawab. Mungkin di situ dilihat yang mana yang aktif mungkin ya Kak Tia ya. Terus kemudian ada dilakukan tes urin. Jadi setelah itu waktu malam penobatan, kebetulan Vira sendiri kepilih sebagai Duta Wisata Anti Narkoba Aceh 2017. Kira-kira menurut Melvira sendiri, apa yang menjadi penilaian plus
untuk Melvira menjadi pemenang ya, begitu ya? Mungkin duriannya masih terlalu bersih ya kan? emang yang lain enggak gitu? Masih terlalu alami mungkin ya kan? Memang nggak ada yang neko-neko karena kita kan emang say no to drugs gitu. Memang masih polos begitu. Gitu. Oke, saya ke yang di samping Melvira, Khairun ya. Khairun juga salah satu relawan anti narkobanya sendiri. Udah berapa lama bergabung menjadi relawannya sendiri? Relawan baru 1 bulan, kami baru asistensi juga kemarin tanggal 1 Agustus. Jadi tanggal 1 September ini kami genap 1 bulan. Jadi kalau untuk tes dari relawan anti narkoba sendiri itu dibuka pada bulan Juli. Ini tesnya seperti apa? Jadi dari BNN sendiri itu mereka merekrut dari beberapa organisasi yang ada narkobanya, pemberantasan narkoba, kemudian ada aparatur Gampong. Jadi mungkin hampir 200 orang yang mendaftar dan diterimanya 50 orang. Kenapa sih Khairun, mungkin juga pertanyaan untuk teman yang lain, kenapa sih Khairun begitu tertarik untuk menjadi relawan? Karena gini, kemarin itu kan apalagi Indonesia itu sedang darurat narkoba. Kemudian selama kita muda ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia ini? Apalagi Indonesia ini darurat narkoba. Jadi saya tertarik mengikuti relawan itu. Saya ingin menjadi bagian sebagai pemuda dalam memberantas narkoba yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi sebenarnya ini tugas kita bersama. Cuman dengan adanya wadah ini lebih memudahkan lagi dalam kita melakukan seperti penyuluh, dalam kita terjun lapangan itu lebih mudah lagi wadahnya. Oke, Khairun, ini kan kalau kita bersama kita bisa melakukan. Iya. Tadi Khairun juga menyampaikan. Kalau untuk sendiri ini Khairun, apa yang bisa Khairun lakukan untuk mencegah peredaran narkoba ataupun pemakaian untuk anak-anak muda di Aceh? Kalau dari Nisa sendiri itu pertama ke diri sendiri dulu, diawali dengan diri sendiri bahwa tekad say no to drugs. Jadi memang anti narkoba, memang nggak pernah dan nggak akan menggunakan narkoba itu. Jadi kemudian ke keluarga, ke kerabat terdekat, dari hal-hal kecil dulu. Jadi dari untuk teman-teman tuh kita sampaikan juga untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi dari mulut ke mulut kita penyuluh istilahnya gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi ya pemirsa. Jangan kemana, tetap di Aceh Jino bersama Komunitas Ikan.